Halo semua, kami dari kelompok 5 bakal ngejelasin tentang CSR PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Berikut ini adalah timelapse dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dimulai dari pendiriannya pada tahun 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Lalu pada tahun 1994 berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Sampai pada tahun 2018, PT Indofood Sukses Makmur Tbk meningkatkan kepemilikannya atas usaha minuman serta usaha kuliner. Lalu di sini CSR PT Indofood atau Corporate Social Responsibility. Pembangunan sumber daya manusia. Di sini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, mendukung kegiatan pengembangan riset, serta meningkatkan kompetensi para guru. Lalu program beasiswa Indofood Sukses Makmur. Indofood memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Lebih dari 15.000 anak karyawan memperoleh bantuan beasiswa mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Indofood ingin mendorong para pelajar yang merupakan putra-putri karyawan untuk menggali potensi diri. Bekerja sama dengan Yayasan Karya Salemba 4, Indofood juga memberikan beasiswa bagi para mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi dari 11 perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Indofood Riset Nugraha IRN merupakan program pemberian bantuan dana untuk kegiatan penelitian di bidang pangan, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pangan serta penganekaragaman pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Bantuan diberikan kepada para mahasiswa S1 yang sedang menyelesaikan skripsinya. Peningkatan nilai ekonomi. Membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan kepada para pemangku kepentingan melalui program kemitraan guna meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini ditujukan bagi keluarga petani, peternak, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah program kemitraan dengan petani. Indofood mengembangkan program-program kemitraan pertanian secara berkelanjutan dengan para petani mitra yang terdiri dari petani kentang, singkong, gula kelapa, cabai, dan kelapa sawit. Indofood memberikan pelatihan, bimbingan, dan asistensi di bidang pembudayaan, penanaman, pemanenan, dan penanganan komoditas pasca panen. Selanjutnya adalah program Mahesa. Indofood memberikan bantuan hewan kerbau, sapi, dan peralatan pertanian kepada komoditas petani dalam rangka menaikkan potensi ekonomi masyarakat. Misalnya, komunitas Karya Harapan Al Ijabah di Pandeglang, Banten, dan kelompok peternak Sawun Guno di Desa Hargotirto, Yogyakarta. Selanjutnya ada kegiatan solidaritas kemanusiaan. Indofood secara berkesinambungan mendukung program kemanusiaan serta bantuan tanggap darurat bagi masyarakat yang tertimpa musibah ataupun bencana. Selanjutnya ada kegiatan sosial dan keagamaan. Indofood berkontribusi sosial dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lembaga keagamaan, pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, serta lingkungan. Selain itu, Indofood juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan renovasi sarana ibadah. Lalu selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. PT Indofood memiliki komitmen untuk senantiasa berupaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan melalui berbagai program yang telah dilakukannya. Bank Sampah Kemasan. PT Indofood bersama dengan 5 perusahaan multinasional lain telah membangun koalisi proyek percontohan pengelolaan bank sampah kemasan dengan kapasitas sebesar 1.000 ton sampah yang selanjutnya didaur ulang dan dijual ke industri untuk diolah lebih lanjut. Aksi tanam mangrove. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Indofood mengadakan aksi tanam mangrove sebanyak 2.000 pohon
etika bisnis PT Indofood Sukses Makmur terbuka. Yang pertama, ada standar perilaku. Dalam melaksanakan semua kegiatan, PT Indofood melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas yang tinggi, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia, menjaga kepentingan para karyawannya, dan menghormati kepentingan sah dari para relasi. Yang kedua, mematuhi hukum. Seluruh perusahaan Indofood dan para karyawannya wajib menaati peraturan dan ketentuan hukum masing-masing negara di tempat mereka mendirikan usahanya. Yang ketiga, ada karyawan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Calon karyawan direkrut berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki tanpa memandang latar belakang calon karyawan tersebut. Yang keempat, pemegang saham. PT Indofood melaksanakan usaha berdasarkan prinsip tata kelola usaha bertaraf internasional. Mereka memberikan laporan kegiatan perusahaan dengan benar kepada para pemegang saham pada waktu yang tepat. Lalu ada persaingan. PT Indofood beserta seluruh karyawan akan melakukan kegiatan atas dasar prinsip persaingan yang sehat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku. Indofood Call Center. PT Indofood membuat layanan untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan oleh konsumen yang disebut Indofood Call Center. Mereka berupaya mempererat hubungan dengan pelanggan dengan memberikan respon atas keluhan maupun pertanyaan yang telah diajukan oleh pelanggan. Kemasan plastik ramah lingkungan. Grup Bogasari, bagian dari PT Indofood, adalah produsen tepung terigu pertama di Indonesia yang telah menggunakan kemasan berbahan polypropylene degradable yang dapat didaur ulang. Produk utamanya seperti segitiga biru, cakra kembar, dan lencana merah telah menggunakan kemasan tersebut. Pelanggaran etika bisnis PT Indofood. Indofood pernah dilarang mengedarkan produknya yaitu Indomie karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia, yaitu bahan yang biasanya digunakan oleh produk kosmetik. Hal-hal yang dilanggar oleh PT Indofood menurut hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A. Yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Sekian dari kami, terima kasih.